Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibatul Jaliyah liman sa'ala an syarh ibni aqilin alal alfiyah. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan memasuki pembahasan tentang mawadhi'u syibhil ismi bil harfi. Tempat-tempat menyerupainya isim dengan huruf. Berkata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kasyabbahil wad'iyyi fismai ji'tana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athuri wa kaftiqarin ussila kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athuri wa kaftiqarin ussila. Menyerupainya isim terhadap haraf di dalam 2 bait ini diisyaratkan kepada 4 macam. Yang pertama, kasyabahil wad'iyyi, seperti menyerupainya dalam hal bentuknya, ya, peletakannya atau bentuknya. Fismai, contohnya pada 2 isim yang terangkum dalam kalimat ji'tana, kamu telah mendatangi kami. Ya, di sini yaitu isim pertamanya dhamir ta, isim keduanya dhamir na. Kemudian menyerupai yang kedua wal ma'nawi, dalam hal maknanya. Fi, pada contoh mata yang pertama, wafi, dan pada contoh huna yang kedua. Ya, di sini dipilih contoh mata dan huna, juga nanti ada tujuannya, yang mengisyaratkan kepada penyerupaan isim terhadap harf. Ya, ada yang mata dan ada yang huna. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'atsurin. Dan yang ketiga, yaitu seperti mengganti dari fi'il yang mana dia tidak terpengaruh. Ya, yang nanti masuk kepada pembahasan apa? Isim fi'il. Ya, ini mewakili isim fi'il. Kemudian yang keempat, wakaf tiqarin usila. Ya, dan seperti isim yang dia membutuhkan kepada sambungannya. Ya, contohnya nanti seperti isim mausul. Kemudian dikatakan oleh al-muallif hafizahullahu taala, yaitu Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Ya, beliau menjelaskan matan dari kitab Alfiyah ini, ya, matan dari kitab Alfiyah ini menggunakan metode tanya jawab. Maka as-su'alur rabi', pertanyaan yang keempat, udkur mawadhi'a syibhil ismi bil harfi. Sebutkan tempat-tempat menyerupainya isim terhadap huruf atau isim dengan huruf. Ya, ini bisa dibaca syabah, bisa dibaca sibah, ya. Udkur mawadhi'a syabahil ismi bil harfi bisa, atau udkur mawadhi'a sibahil ismi bil harfi juga bisa, ya. Karena syabahun ya bisa, sibahun juga bisa. Ya. Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, ya sebutkan tempat-tempat menyerupainya isim dengan huruf, maka beliau memberikan jawaban al-jawab yusbihul ismul harfa fi arba'ati mawadhi'a.
Isim itu menyerupai huruf dalam 4 tempat, ya, dalam 4 tempat. Kita lihat satu persatu. Awalan yang pertama, syabahun fil wad'i. Ya, pertama syabahun fil wad'i. Menyerupainya isim terhadap huruf, yaitu penyerupaan dalam hal peletakannya atau bentuknya. Ka'an yakuna lismu mawdu'an ala harfin wahidin. Ya, seperti isim yang dibentuk, ya, yang peletakannya terbentuk pada satu huruf. Ada isim kok satu huruf gitu kan? Ya, maka ini menyerupai harf. Ya, kalau ada isim satu huruf berarti menyerupai harf dalam hal maudhu'nya. Ya. Apa contohnya? Katai fi dorobata atau dorobatu atau dorobati, ya sama. Seperti tak pada kalimat dorobata, taknya itu isim. Atau dorobatu, tu-nya juga isim. Atau dorobati, ti-nya juga isim. Berupa apa? Satu huruf, ya. Cuma huruf ta, tapi dia isim. Ya. Wajib tanah, dan juga pada cik tanah, ya. Cik tanah yaitu taknya tersusun dari satu huruf. Ya. Kalau naknya ya dua huruf, berarti yang diambil yang taknya di sini ya. Fahuwa bidzalika yusbihu harfal jarri al-ba'u. Ya. Maka contoh isim berupa ta itu ya, itu menyerupai huruf jar karena ada huruf jar yang tersusun dari satu huruf, contohnya huruf ba. Ya. Wa lamahu, dan juga lam dari huruf jar atau walamihi boleh ya, tadi harfal jarri, ya, harfal jarri al ba'a atau walamahu dan lamnya huruf jar, ya, sebagai kita niatkan sebagai badal bagi harfa gitu ya. Ya, walamahu lam huruf jar, wa kafahu dan kaf huruf jar, wa fa'al atfi dan fa huruf ataf juga satu huruf ya. Wa wawahu wawu huruf ataf juga satu huruf. Wa hamzat al-istifhami, ya, dan hamzah istifham ya. Hamzah istifham kan satu huruf cuma a gitu. Berarti banyak huruf-huruf yang dia itu tersusun dari satu huruf. Huruf yang punya makna ketika masuk dalam kalimat dan dia cuma tersusun dari satu huruf. Ketika ada isim seperti itu berarti menyerupai huruf. Dalam hal apa? Dalam hal bentuknya sama-sama tersusun dari satu huruf. Au yakunu, ya, atau boleh au yakuna maudhu'an ala harfaini, ya, diniatkan atau ke atas ya. Tadi kan ka'an yakuna gitu. Au yakuna maudhu'an ala harfaini, ya, atau isim yang terbentuk pada dua huruf, ya, karena ada isim yang dua huruf. Apa contohnya? Qaddomiri na, ya, seperti domir na, ini dua huruf. Fi pada kalimat ji'tana. Ya, pada kalimat ji'tana ada dhamirna. Nah, itu tersusun pada dua huruf. Jadi pada ji'tana itu mewakili, taknya mewakili isim yang satu huruf, na mewakili isim yang dua huruf. Bahwa bidzalika yusbihu hal, ya, yusbihu halil istifhamiyata. Ya, maka eh, dia yaitu isim yang tersusun dari dua huruf ini, ya, menyerupai hal al-istifhamiyah, hal yang merupakan huruf untuk bertanya. Namanya halil istifhamiyah. Yusbihu halil istifhamiyata, yang menyerupai hal al-istifhamiyah. Hal itu kan dua huruf ya. Hal, huruf ha dan lam sukun tersusun dari dua huruf. Kalau ada isim kok dua huruf berarti menyerupai ini ya. Wa qad dan menyerupai qad juga dua huruf. Wama dan ma itu juga dua huruf. Wala annafiyataini
ya. Dan la, ma dan la yang dua-duanya adalah huruf nafi. Ma-nya ma nafi, la-nya juga la nafi. Ya, la juga dua huruf. Wa hadza huwal aslu fi wad'il harfi. Ini merupakan hukum asal pada peletakan huruf, yaitu tersusun dari satu atau dua. Sehingga kalau ada isim kok cuma satu huruf, dua huruf, berarti menyerupai huruf dalam hal apa? Peletakannya atau bentuknya. Imma an yakuna ala harfin atau ala harfaini. Ya, bahwasanya asal hukum asal pada peletakan bentuk huruf itu ada kalanya ya pada satu huruf, ada kalanya pada dua huruf. Ya, satu huruf tadi contohnya huruf-huruf jar seperti lam, kaf itu ya, atau huruf ataf seperti fa, wawu, atau huruf untuk bertanya yaitu hamzah istifham. Au ala harfaini atau pada dua huruf, ya contohnya hal, ya istifhamiyah, ma an-nafiyah, la an-nafiyah, qad, nah, itu adalah dua huruf. Wal aslu fil ismi an yakuna mawdu'an ala salasati ahrufin fa aktsara. Dan hukum asal pada isim dia itu diletakkan atau dibentuk pada tiga huruf atau lebih. Ya, kalau bicara isim itu hukum asalnya itu tiga huruf atau lebih gitu. Falamma kharajal ismu an aslihi, maka ketika sebuah isim dia kok keluar dari asalnya, misalnya hukum asalnya tiga kok dia satu atau dua huruf, ya, wa asbahal harfa, dan dia menyerupai huruf, u'tiya hukmal harfi wa huwal bina'u, ya maka diberikan isim yang seperti itu seperti hukumnya huruf. Apa hukum huruf? Wahwal bina'u, yaitu mabni. Ya, sehingga isim yang menyerupai huruf yang tersusun dari satu huruf, dua huruf, yang jelas dia menyerupai huruf, berarti apa? Hukumnya mabni sebagaimana hukum huruf adalah mabni. Kemudian, walakinnaka tajidu ba'dal hurufi, akan tetapi engkau mendapatkan ada sebagian dari huruf-huruf kharajat an asliha. Dia keluar dari hukum asalnya. Ya, hukum asalnya apa tadi? Huruf itu tersusun dari satu atau dua. Kok ada huruf yang keluar dari hukum asalnya? Ya. Wa asbahatil isma, dan huruf-huruf tadi menyerupai isim. Fi wad'iha ala salasati ahrufin, dalam hal peletakannya, dalam hal bentuknya dia punya tiga huruf atau tersusun dari tiga huruf. Ya, Anda ulangi, hukum asal huruf satu atau dua huruf. Kok ada huruf yang sampai tiga huruf? Ya, sebuah huruf makna dia tersusun dari tiga huruf. Ya, nahwu contoh inna, ya, kan tiga ya. Karena tasdid dihitung dua itu. Inna wa akhwatiha wa illa, ya. Ya. Wa illa ini juga lebih dari tiga ya. Kalau illa berapa? Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Wa summa, dan summa ini tiga huruf. Ya. Wa ma'adzalika lam tu'ta hukmal ismi wa huwal i'rabu. Dan di saat itu ya bersamaan dengan itu huruf tadi tidak diberikan hukum isim. Apa hukum isim? Yaitu mu'rab. Ya, Anda ulang. Kalau ada isim menyerupai huruf, dia diberikan hukum huruf yaitu mabni. Kebalikannya, kok ada huruf menyerupai isim? Kenapa nggak diberikan hukum huruf yaitu mu'rab? Itu yang jadi muskilah ya, yang jadi pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Maka diterangkan wadzalika raji'un li sababaini. Maka hal itu kembali kepada dua sebab atau dua alasan. Nah, ini dua alasan kenapa kok kalau ada huruf menyerupai isim nggak dikasih hukum seperti isim yaitu mu'rab gitu. Alasan yang pertama, alif, annal harfa asbahal isma fi syai'in la yakhussuhu wahdahu. Karena yang namanya huruf yang dia menyerupai isim itu pada sesuatu yang bukan sebagai kekhususan bagi isim.
Betul, dia menyerupai isim, tapi bukan pada sesuatu yang khusus bagi isim. Alasannya apa? Fa innal fi'la aidan yakunu ala salasati ahrufin. Karena fi'il juga dia itu terbentuk minimal 3 huruf. Berarti ada kesamaan isim dengan fi'il itu sama. Ya, secara hukum asalnya adalah 3 huruf. Sehingga kalau ada huruf menyerupai isim, nggak diberikan hukum isim yaitu mu'rab dengan alasan karena itu bukan kekhususan bagi isim. Buktinya apa? Fi'il juga seperti itu. Ammal ismu faqad asbahal harfa fi syai'in yakhussuhu wahdahu. Ya, beda dengan isim. Adapun isim, dia menyerupai huruf dalam perkara yang memang kekhususan bagi huruf. Ya, perkara yang memang kekhususan bagi huruf, hukum asal bagi huruf yaitu 1 huruf atau 2 huruf. Ya, ya sehingga terjadi perbedaan ya. Sekali lagi, isim kok menyerupai huruf, diberikan hukum huruf yaitu mabni. Tapi ada huruf menyerupai isim, nggak diberikan hukum isim yaitu mu'rob, huruf tetap mabni. Ya karena yang ketika menyerupai isim itu bukan bersifat khusus bagi isim. Dalam perkara yang khusus bagi isim. Ternyata fi'il juga seperti itu. Kemudian alasan kedua, annal harfa la mahalla lahu minal i'robi. Karena yang namanya huruf itu tidak punya posisi i'rob. Jadi semua huruf, bukan cuma 1, 2, 3 huruf, semua huruf. Dia di dalam kalimat itu statusnya la mahalla lahu minal i'robi. Dia tidak memiliki posisi i'rob. Sehingga apa? Wala yahtaju ilal i'robi. Sehingga nggak butuh i'rob. Ya, nggak butuh dihukumi, oh ini apakah rofa, nasab, enggak. Kalau sudah melihat huruf, nggak perlu sibuk mencari apa sih kedudukannya. Karena apa? Karena dia tidak punya posisi i'rob. Li'annahu la yaqa'u fi mawaqi'a muta'addidatin minat tarokibi. Ya, karena yang namanya huruf itu tidak terletak atau tidak memiliki posisi yang bermacam-macam dari susunan yang ada. Fala yatamayyazu ba'duha an ba'din bi ghairil i'rabi. Maka sebagiannya ya tidak menjadi pembeda dari sebagian yang lain dengan tidak perlu di i'rab. Beda dengan isim ya. Satu kata saja dia butuh untuk dibedakan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ini baru satu kata. Ya. Kalau huruf enggak. Ya, tidak perlu dicari apa sih ini kedudukannya sebagai apa ya karena dia tidak punya posisi i'rab. Bimakna artinya annahu la yakunu fa'ilan. Yang namanya huruf tidak mungkin menjadi fa'il wala maf'ulan, tidak mungkin jadi maf'ul wala mubtada'an wala khobaran wala halan ila akhirih ya. Tidak bisa menjadi mubtada, menjadi khobar, menjadi hal dan juga yang lainnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan penyerupaan isim terhadap huruf yang kedua. Asani syabahun fil makna. Isim menyerupai huruf yaitu penyerupaan dalam hal makna. Wahuwa naw'ani. Dan isim yang menyerupai huruf dalam hal makna ada 2 macam. Alif ma asbaha harfan maujudan. Yang pertama yaitu isim yang menyerupai huruf yang ada wujud hurufnya. Ba ma asbaha harfan ghaira maujudin. Yang kedua, isim menyerupai huruf dalam hal yang tidak ada wujud hurufnya. Ya, dia menyerupai huruf. Yang pertama ada wujud hurufnya, yang kedua tidak ada wujud hurufnya. Kita lihat satu persatu. Fal awwalu, maka yang pertama nahwu contoh mata alistifhamiyah ya, mata alistifhamiyati. Mata yang merupakan kata tanya untuk bertanya, kapankah gitu. Fi qaulika pada ucapanmu misal mata ji'ta, kapan kamu datang? Kapankah kamu datang? Fa innaha mabniyatun, maka mata pada kalimat ini dia mabni.
Ya, fa innaha mabniyatun. Mata itu hukumnya mabni. Alasannya apa? Li'annaha asbahat bil ma'nal harfil mawdu'i lil istifhami wa huwal hamzatu. Karena mata dia menyerupai dalam hal maknanya dengan huruf yang digunakan untuk bertanya. Mata ini kan isim istifham. Ada perbandingan pada huruf namanya huruf istifham. Contohnya al-hamzah. Ya, sehingga mata ini menyerupai huruf istifham dari sisi makna sebagai apa? Kalimat atau sebagai kata tanya gitu. Watusbihu in, mata juga kadang menyerupai in di makna syarti, ya pada makna syarat. Idza stu'milat li syarti, ketika mata tersebut digunakan untuk syarat. Nahwu contoh, mata taqum akum, kapan saja kamu berdiri maka aku pun berdiri. Ini. Ya, maka mata menjadi mabni alasannya apa? Menyerupai huruf. Baik sebagai kata tanya, dia menyerupai huruf istifham contoh hamzah. Baik sebagai eh, isim syarat, dia menyerupai huruf syarat contohnya in. Ya, sehingga karena menyerupai huruf dihukumi sebagai mabni. Ini huruf yang ada hurufnya. Wasani, dan yang kedua nahwu ismul istifham, ismul isyarati afan, nahwu ismul isyarati boleh, atau nahwu ismil isyarati juga boleh. Huna, ya contohnya isim isyarah berupa huna. Ya, sehingga tadi di baitnya dua contoh yang diambil, pertama mata, kedua huna. Mata isyarat untuk, ya, untuk isim yang menyerupai huruf pada perkara yang ada wujud hurufnya. Sedangkan huna ini isim menyerupai huruf dalam perkara yang tidak ada wujud hurufnya, ya, sehingga diniatkan dengan adanya huruf yang dikira-kirakan, ya, nanti akan diterangkan seperti itu. Ya, nahu contoh ismul isyarati huna, yang artinya di sini. Bahwa mabniun, huna itu mabni. Kenapa mabni? Li'annahu yusbihu harfan kana yanbaghi an tadha'ahul arbu. Ya, karena dia menyerupai huruf, ya, yang sepantasnya eh, ditempatkan oleh orang Arab pada huruf untuk isyarat gitu. Walakinnaha lam tadha', akan tapi orang Arab tidak meletakkan adanya huruf isyarat, ya. Ya, sepantasnya ya ada sebagai perbandingan, ada isim isyarah. Maka perbandingannya ya ada, harusnya ada huruf isyarah. Ternyata kok nggak ada huruf isyarah. Wadzalika li'annal isyarata ma'nan minal ma'ani. Karena yang namanya isyarat itu adalah gambaran makna dari makna-makna yang ada. Ya. Isyarat ini makna, ya, maknawi. Ya, kita mengisyaratkan sesuatu. Ya, misal kita mengatakan di sini ada pena, gitu kan? Wujud di sini ya nggak ada. Ya, dia maknawi, ya, maknawi di sini. Gitu. Pena ada pena, ya. Kalau pena kan wujud, ya. Ya. Maka yang namanya isyarat dia itu maknawi. Ya. Maknan min eh, disebutkan di sini bahwasanya wadzalika li'annal isyarata ma'nan minal ma'ani fahaqquha an yudha'a laha harfun yadullu 'alaiha. Maka sebenarnya yang eh, yang pantas atau hak bagi dia gitu, ya, ditempatkan ada satu huruf yang menunjukkan kepada isyarat. Ya, supaya apa? Supaya ada perbandingan dengan isim isyarat. Ya, di sana ada huruf isyarat. Kemudian kenapa kok tidak ada penyebutan huruf isyarat? Ya, karena isyarat itu sesuatu bersifat maknawi gitu aja. Kemudian
kama wada'u linnafyi harfan wa huwa ma walinnahyi la walitamanni laita walitarajji la'alla. Ya, sebagaimana mereka orang-orang Arab menempatkan untuk nafi ada hurufnya yaitu ma, ya kan? Untuk nahi ada hurufnya yaitu la. Untuk tamanni ada hurufnya yaitu laita. Untuk taroji ada hurufnya yaitu la'alla. Gitu. Wabidzalika takunu asmaul isyarati mabniyatan. Oleh karena itu atau dengan hal ini, ya, wabidzalika dengan hal ini, boleh dengan hal itu ya boleh gitu. Ya, maka isim isyarah itu hukumnya mabni. Ya, isim isyarah hukumnya mabni li sibhiha fil makna harfan muqaddaran. Ya, karena dia menyerupai, ya isim isyarah itu menyerupai huruf dalam hal makna dengan huruf yang dikira-kirakan, itu ya. Kalau tadi kan ada huruf makna yang ada wujudnya, ya seperti apa tadi ma. Ya, ma ini untuk nafi, ya untuk nafi, untuk makna nafi pakai ma, untuk nahi pakai la, itu ya, untuk tamani pakai laita, tauroji pakai la'alla. Kemudian untuk isyarah apa? Oh, enggak ada, berarti ya udahlah diniatkan saja dengan huruf namanya harfan muqaddaran, ya. Huruf yang diniatkan yaitu diniatkan ada huruf isyarah. Ini maksud dari menyerupai huruf yang tidak ada wujudnya atau ada wujud dengan wujud muqaddar, wujud yang dikira-kirakan. Kemudian yang berikutnya, lakin lakin Ibnul Fallahi naqala an Aliin Al-Farisi. Akan tapi Ibnul Fallah beliau menukil, ya, dari Abu Ali Al-Farisi anna asma al-isyarati mabniyatun, bahwa isim isyarah itu mabni dengan alasan li'annaha min jihatil makna asbahat harfan mawjudan huwa alil ahdiyati. Ya, dengan alasan karena dari sisi makna dia menyerupai huruf yang ada wujudnya yaitu al-ahdiyah, ya. Al-ahdiyah. Al yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah disebut atau sudah dikenal. Fa innaha tusiru ila ma'hudin bainal mutakallimi wal mukhatabi. Ya, karena al-ahdiyah ini mengisyaratkan, oh berarti kan mirip seperti huruf isyarat gitu, karena dia mengisyaratkan kepada sesuatu yang dikenal antara mutakalim dan mukhatab. Ya, di al-ahdiyah di sini yaitu lil ahdi adzihni, ya. Ya, misal fa'asa fir'aunur rasula, ya. Ada kalimat fa'asa fir'aunur rasula. Maka Fir'aun itu bermaksiat kepada Rasul tersebut, ya. Yaitu pada ayat, ya kita lihat sebentar, ya supaya kita ada gambaran, ya. Ya, surat Al-Muzammil. Sebelum fa'asa fir'aunur rasula itu kan kalimatnya, ayatnya inna arsalna ilaikum rasulan. Ya, itu ada lafadz rasulan. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, ya. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, itu. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun juga seorang rasul. Ya, pada lafadz rasulan ini yang bersifat nakirah, ya, kama arsalna ila fir'auna rasula. Kemudian fa'aso fir'aunur rasula pakai al, gitu ya. Lalu
Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Ya, maka ini yang dimaksud dengan al-ahdiyah di sini. Al yang ada pada ar-rasul, ar-rasula pada ayat 16 ya surat Al-Muzammil. Al pada ar-rasula surat Al-Muzammil ayat 16 itu mengisyaratkan kepada rasulan yang ada di akhir ayat 15. Ya, sehingga kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Wah, itu. Rasul tersebut. Ya, menurut beliau ini adalah mengisyaratkan ya kepada satu yang dikenal, diketahui bahwa ar-rasul yang dimaksud di situ ya rasul yang disebutkan sebelumnya. Ya bainal mutakalim wal mukhatab. Walam yartadil muhaqqiquna dzalika. Kan tapi dibantah ya. Dan para ahli tahqiq itu tidak menyetujui hal tersebut. Kenapa? Li'annal isyarata fi lafzi huna. Karena isyarat pada lafadz huna, yaitu isim isyarat pakai huna, wa nahwiha dan yang semacamnya, hissiyatun adalah isyarat hissi. Isyarat yang menggunakan indera. Karena ketika kita mengatakan pakai isim isyarah, pasti kita menggunakan sebuah gerakan dari tubuh kita untuk mengisyaratkan. Contoh, saya pegang buku ini. Baru bisa kita katakan, hadza kitabun. Gitu kan? Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Tapi misal, saya nggak ngapa-ngapa, nggak megang kayak gini, nggak ngisyarat ke apa-apa, tahu-tahu mengatakan, hadza kitabun. Kan menjadi nggak jelas. Hadza kitabun. Ini lagi ngomong apa? Kok tiba-tiba ngomong hadza kitabun? Tangannya nggak gerak. Apa-apanya nggak gerak kayak ini. Ini adalah isyarat hissiyah. Ya, sehingga hissiyah itu ya pasti menggunakan hissi. Mungkin pakai tangan nunjuk hadza kitabun gitu kan. Ya, misal kita eh, mengatakan hadhihi syajaratun misal. Kan pakai isyarat ya, pakai tangan atau mungkin pakai isyaratnya gerakan mata ya juga bisa kadang gitu ya. Sambil ngisyarat hadza kitabun itu kan, sambil ngisyarat mata kita ke kita. Yang jelas ada hisinya. Itu. Ini namanya isim isyarah. Sedangkan wafi alil ahdiyati dhihniyatun. Sedangkan pada al ahdiyah itu bersifat dhihniyah, sesuatu yang sudah terpikir oleh ingatan. Contohnya tadi. Ya, contohnya kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Itu fir'aunur rasula. Ini ar-rasula al pada ar-rasula ini namanya lil ahdi. Oh, afan ini lil ahdi dzikri ya. Ya, afan. Lil ahdi adzikri, sedangkan yang di sini lil ahdi adzihni. Afan tadi Anas salah ambil contoh ya. Contoh yang ayat tadi lil ahdi adzikri dan ini juga sama yang sama-sama lil ahdiyah ya, sama-sama lil ahdiyah. Adapun yang lil ahdi adzihni ya misal ketika kita mengatakan matan kitab al-alfiyah. Al pada al-alfiyah itu lil ahdi dzihni. Ya karena zihin kita, ingatan kita terarah kepada satu kitab yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah kan gitu. Saya membaca kitab Al-Alfiyah itu. Itu alnya lil ahdi adzihni. Ya. Nah, ini mengisyaratkan kepada satu yang sudah terfikir oleh ingatan. Ketika disebut Alfiyah berarti kitabnya Imam Malik. Ketika disebut saya mau ke Al-Madinah itu kan. Dhahabtu ilal Madinati. Al pada Al-Madinah ini juga sudah sudah merupakan al-zihniyah karena eh, terpikir di dalam ingatan seorang kalau Al-Madinah maksudnya Madinatur Rasul kan gitu. Ya. Itu al-zihniyah. Ya, jadi di sini dibantah karena al di situ zihniyah. Ya, atau juga yang tadi, misal alnya al lil ahdi adzikri ya, lil ahdi dzikri atau al ahdiyah adzikriyah. Nah, ya sehingga
apa yang disebutkan oleh Ibnul Falah ini telah di apa? Dibantah oleh para ahli muhakkik pun. Kenapa? Karena ada perbedaan sisi ya. Betul itu adalah mengisyaratkan tapi dari sisi apa? Zihniyah. Sesuatu yang sudah terfikir oleh ingatan seseorang gitu. Beda dengan huna itu adalah hissiyah. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Wa minal asma'il mabniyati allati asbahatil hurufa fil ma'na wa lam tudha' lahul arabu harfan lada. Dan di antara isim-isim mabni yang menyerupai huruf dalam hal maknanya dan tidak ada peletakan hurufnya oleh orang Arab adalah semacam lada. Ya, fahiya dalatun alal mulasaqati wal qurbi ya, ziyadatan ala dzarfiyati. Lada ini menunjukkan yaitu mulasaqah ya, sesuatu yang melekat ya, wal qurbi dan dekat gitu. Yang sering diterjemahkan di sisi, di samping itu juga bisa ya. Ziyadatan ala dzarfiyati ya merupakan tambahan dari makna dzarfiyahnya. Wal mulasaqatu wal qurbu minal ma'ani allati lam tadha' lahal arabu harfan. Sedangkan al mulasaqah wal qurb yaitu sesuatu yang bermakna melekat dan dekat ya, melekat dan dekat itu termasuk dari makna-makna yang tidak ditempatkan oleh orang Arab satu huruf tentangnya. Jadi apa sih huruf mula sokoh? Nggak ada. Huruf al-qurb juga nggak ada, gitu kan? Tidak ada ya. Orang Arab tidak ada huruf untuk perbandingan lada. Lada ini maknanya mula sokoh wal qurbu. Sedangkan pada huruf tidak ada huruf mula sokoh dan huruf al-qurbu. Ya, maka caranya ya sama. Caranya sama gimana? Ya, diniatkan saja ada huruf yang dikira-kirakan gitu. Wa minha ma at-ta'ajjubiyatu. Contoh yang lainnya adalah ma at-ta'ajjubiyah. Ma untuk mengungkapkan kekaguman, alangkah atau betapa. Ma ajmalal jabala, misal alangkah indahnya gunung itu. Ma ausa'al fasla, ya alangkah luasnya kelas ini misal. Fa inna hadalatun ala ta'ajjubi. Ya, maka sesungguhnya ma at-ta'ajjubiyah ini menunjukkan kepada makna at-ta'ajjub, makna kekaguman ya. Wa ta'ajjubu minal ma'ani allati lam tadha' lahal arabu harfan. Sedangkan ta'ajjub ini adalah merupakan makna-makna yang tidak ditempatkan oleh orang Arab satu huruf tentang huruf ta'ajub ya, tidak ada huruf ta'ajub, adanya yaitu apa, isim ta'ajub pakai ma, nama ma ta'ajub itu jenisnya isim ya, dan tidak ada perbandingan huruf ta'ajub, maka caranya sama ya, diniatkan saja ini menyerupai sebuah huruf yang sebagai huruf ta'ajub yang dikira-kirakan. Karena nggak ada, maka tinggal dikira-kirakan ya supaya ada keselarasan dari pembahasan atau dari sebuah ketentuan bahwasanya sebuah isim menyerupai huruf ya. Ada yang hurufnya ada wujudnya, ada yang hurufnya tidak ada wujudnya. Ketika tidak ada wujudnya maka diniatkan saja dengan nama huruf tersebut. Tapi nggak ada wujudnya, yaitu huruf ta'ajub. Tadi ada huruf apa? Huruf mulasaqah ya, huruf al-qurb ya, tidak ada hurufnya maka dengan harfun muqaddarun, huruf yang dikira-kirakan. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya kelihatannya kita cukupkan dulu ya sampai poin nomor 2 ya. Sampai poin nomor 2, ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, karena masih cukup panjang ya, supaya kita bisa ya memahami ya sedikit demi sedikit. Dan atas kesalahan yang ada ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sedikit ini bisa memberikan faidah bagi kita. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kekurangan saya minta maaf. Kita tutup ya dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.